Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri selaku pembawa acara dan pembawa materi dengan nama Muhammad Doi Purnomo Aji dan NIM 2019 0610 179. Lalu berikutnya Mas Aji Darmawan selaku pembawa materi kedua dengan NIM 2019 0610 114. Lalu yang ketiga Mas Lalu Demas Nasan Abdullah dengan NIM 2019 0610 205 selaku pembawa materi yang ketiga. Lalu yang terakhir Mas Ardi Muzaki dengan NIM 2019 0610 194 dengan pembacaan materi yang keempat atau yang terakhir. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Omnibus Law dan lingkungan hidupnya. Jadi Omnibus Law ini merupakan sebuah undang-undang baru yang mengatur berbagai macam materi muatan, baik yang saling berkaitan langsung maupun tidak langsung demi mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu berikutnya materi yang akan dibacakan oleh Mas Aji. Dipersilahkan. Ya, ada beberapa kelebihan penerapan metode Omnibus Law dalam menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia, antara lain yang pertama mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal. Yang kedua itu menyeragamkan kebijakan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjangkan iklim investasi. Yang ketiga, memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien, dan efektif. Yang keempat, maupun memutuskan rantai birokrasi yang berbelit-belit. Kelima, meningkatkan hubungan koordinasi antara investasi terkait karena telah diatur dalam kebijakan Omnibus Law. Yang terakhir, adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil kebijakan. Ya, selanjutnya. AMDAL, kriteria kegiatan berdampak penting yang wajib AMDAL menjadi tidak jelas ada pada pasal 23. 1. Kriteria usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL merupakan proses dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya. UU PPLH pasal 23 nomor 1 kriteria dampak penting untuk kegiatan wajib AMDAL terdiri atas nomor 1 pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Nomor 2 eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Nomor 3 proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Yang keempat, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Yang kelima, proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan, konservasi sumber daya alam, dan perlindungan cagar budaya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya terima kasih Mas Lalu Demas. RUU CK menghapuskan izin lingkungan dan menggantikannya dengan persetujuan lingkungan atau izin berusaha. 1. Persetujuan lingkungan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat 36. 2. Izin usaha dan atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan atau kegiatan pasal 11 angka 37.
Ketiga, izin lingkungan sebagai syarat izin usaha pasal 40 Undang-Undang 32 tahun 2009 dihapus. Yang keempat, izin usaha cukup dengan SKKLH pasal 24 ayat 5 perubahan oleh RUU CK. Ada potensi bahwa izin sebenarnya tidak berkurang sebagai berikut. Poin pertama, karena persetujuan adalah juga izin, apalagi jika persetujuan itu dituangkan dalam bentuk keputusan. Putusan Neumon Minahasa Raya Naskah Akademik RUU CK menyatakan sesuai dengan politik hukum penyusunan RUU Cipta Kerja. Perizinan yang bersifat non-komersial diubah menjadi persetujuan guna membedakan dengan perizinan yang bersifat komersial. RUU Cipta Kerja menghidupkan kembali izin terkait pembuangan limbah dumpin atau pembuangan limbah di media lingkungan. Pasal 60 Undang-Undang 32 tahun 2009. Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Sanksi administratif dan sanksi pidana. Adanya pembahasan mengenai sanksi administratif atau pidana dan pertanggungjawaban perdata dalam RUU Cipta Kerja menunjukkan bahwa RUU ini bukan hanya tentang kemudahan berusaha dalam arti penyederhanaan izin, tapi juga kemungkinan hilang atau berkurangnya konsekuensi hukum sanksi jika pelaku usaha dan kegiatan menimbulkan pencemaran atau kerusakan. Sanksi pidananya ialah RUU Cipta Kerja gagal memahami sanksi pidana yang perlu diingat. Poin pertama, sanksi pidana tidak hanya terdiri dari penjara, tetapi juga denda. Poin kedua, sanksi pidana bagi korporasi tidak dapat berupa penjara atau kurungan. Ini yang poin kedua, RUU Cipta Kerja tidak menganggap beberapa kegiatan yang sangat membahayakan publik sebagai tindak pidana. Sanksi pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin pasal 102, pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan pasal 103, dan pembuangan limbah tanpa izin pasal 104 hanya dapat dijatuhkan jika pelaku tidak membayar denda administratif. Next. Yang poin ketiga, RUU Cipta Kerja hanya memungkinkan sanksi pidana jika pelaku tidak membayar denda. Ini bukan ultimatum remedium, dapat berarti bahwa sanksi penjara hanya diberlakukan bagi mereka dicoret yang tidak memiliki uang. Oke, next. Terima kasih. Saya kasih kepada moderator. Terima kasih semuanya untuk pembacaan materi. Terima kasih buat Mas Aji, terima kasih buat Mas Demas, dan terima kasih yang terakhir untuk Mas Ardi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika dari kelompok kami terdapat banyak sekali kekurangan karena manusia memang tempatnya yang kurang-kurang. Sekian, saya pamit undur diri dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.